Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, NIM 70 12 00 30 kelas 5B Sistem Informasi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa perbedaan karya ilmiah dan skripsi. Langsung saja. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah, biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Yang pertama, ditulis secara sistematis. 2. Ditulis berdasarkan penalaran yang logis sehingga apa yang ditulis oleh penulis sesuai dengan akal yang sehat. 3. Tulisan didukung oleh data yang objektif, maksudnya data yang teruji kebenaran secara empiris. 4. Ada objektif. 5. Ada argumentasi. 6. Mengaitkan argumentasi empirik dengan teoritas. Setelah mengetahui tentang pengertian dan ciri-ciri dari karya ilmiah, berikut ini akan dijelaskan mengenai struktur karya ilmiah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada halaman judul. Halaman judul berisi topik yang dipilih untuk dibahas pada karya ilmiah tersebut. 2. Ada abstrak. Struktur karya ilmiah yang selanjutnya yaitu abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari keseluruhan isi atau materi yang ada di dalam karya ilmiah tersebut. 3. Ada pendahuluan. Bagian pendahuluan ini biasanya terdapat di paling awal materi karya ilmiah. Setelah halaman judul dan abstrak, pada bagian pendahuluan dibagi lagi menjadi 4 sub. Antara lain, yang pertama ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. 4. Kerangka teori. Kerangka teori ini biasa disebut sebagai materi inti. Terdapat beberapa subbab dalam kerangka teori, antara lain yang pertama ada landasan teori. Landasan teori dalam karya ilmiah biasanya berisi pembahasan akan fenomena secara rinci beserta hubungan antara variabel. 2. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan kesimpulan sementara berdasarkan kerangka pemikiran sebelum dilaksanakan suatu penelitian. 5. Metode penelitian. Berisi metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian diartikan sebagai sebuah langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis atau peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid. Di sini ada juga jenis penelitian. Pemilihan jenis penelitian akan menentukan langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil. Ada definisi konsep dan operasional variabel. Definisi konsep bisa dipahami sebagai sebuah konsep tentang variabel penelitian. Ada juga populasi dan sampel penelitian. Ada juga jenis, sumber, dan teori pengumpulan data. Bagian ini menguraikan terkait apa jenis data yang digunakan dalam penelitian dan bagaimana cara mengumpulkan data untuk penelitian. Ada pembahasan penelitian. Bagian ini merupakan bagian yang paling panjang dalam karya ilmiah. Hal ini dikarenakan pembahasan membuat tentang penjelasan dari rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, dan tentu metode penelitian. Ada penutupan. Bagian penutupan merupakan bagian berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diteliti. Ada kesimpulan dalam karya ilmiah terletak di bagian akhir. Pada sub bab ini biasanya membuat pendapat dari karya ilmiah yang telah dibuat oleh penelitian atau penulis. Ada saran, ada daftar pustaka, dan ada lampiran. Skripsi merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya ilmiah yang merupakan hasil penelitian sarjana, menggunakan aturan yang berlaku untuk membahas masalah atau fenomena dalam bidang ilmiah tertentu. Skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan yang disiapkan oleh mahasiswa untuk tugas akhir sesuai dengan bidang penelitian yang ditekuninya. Skripsi ini diselesaikan secara individu atau dapat diselesaikan untuk satu orang saja. Skripsi ditulis dengan langkah dan jelas, namun tetap dilaksanakan secara sistematis sesuai kaidah-kaidah ilmuwan. Penulisan skripsi dibagi menjadi beberapa bab dan latar belakang serta tinjauan pustaka disajikan dengan jelas dan kemudian dibuktikan dengan gambar-gambar yang ditempatkan pada bab-bab tertentu. Inilah yang membuat kertas setebal ratusan halaman. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.